Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, tahun ini berlangsung berbeda dan penuh perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di tengah ribuan buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional, Monas, Jakarta, dan menyampaikan pidato yang syarat pesan politik, komitmen kebijakan, serta simbol kedekatan dengan rakyat pekerja. Kehadiran langsung seorang presiden dalam peringatan Hari Buruh menjadi sorotan tersendiri. Tidak hanya di Indonesia, momen seperti ini juga tergolong jarang terjadi di banyak negara. Hal ini menjadikan pidato Prabowo sebagai salah satu peristiwa penting dalam dinamika hubungan antara pemerintah dan kalangan pekerja. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya berdiri di atas kepentingan rakyat kecil, khususnya kaum buruh. Ia menyampaikan bahwa berbagai kebijakan yang telah dan akan diambil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dengan nada tegas dan penuh semangat, Prabowo mengatakan bahwa negara tidak boleh abai terhadap nasib para pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ia juga menekankan bahwa buruh bukan sekadar bagian dari sistem produksi, tetapi merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian adalah ketika Prabowo mengakui bahwa dirinya bisa menjadi presiden berkat dukungan rakyat, khususnya kaum buruh. Pernyataan ini langsung disambut riuh oleh massa yang hadir. Ucapan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat. Prabowo secara tidak langsung ingin menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan buruh bukan sekadar formalitas, melainkan hubungan yang memiliki dasar dukungan nyata. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan penting yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Salah satu yang paling menonjol adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Pengesahan undang-undang ini disebut sebagai tonggak sejarah setelah melalui perjuangan panjang selama puluhan tahun. Dengan adanya regulasi tersebut, pekerja rumah tangga diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas, termasuk dalam hal upah, jam kerja, dan hak-hak dasar lainnya. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan rencana untuk mengangkat tokoh buruh legendaris, Marsina, sebagai pahlawan nasional. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh di masa lalu sekaligus penguatan simbol perjuangan pekerja di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun Museum Perjuangan Buruh sebagai sarana edukasi dan pengingat sejarah perjuangan kaum pekerja di tanah air. Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo menyampaikan penghormatan yang mendalam kepada para buruh. Ia menyebut bahwa pekerja adalah sosok mulia yang mencari nafkah secara halal dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Ia juga mengakui bahwa masih banyak buruh yang hidup dalam kondisi sulit. Namun, menurutnya, justru disitulah letak kekuatan moral para pekerja, tetap bekerja keras dan jujur di tengah keterbatasan. Pesan ini menjadi salah satu bagian paling emosional dalam pidato tersebut, yang membuat suasana semakin hangat dan penuh empati. Tidak hanya isi pidato, aksi Prabowo setelah menyampaikan sambutan juga menjadi sorotan. Dalam momen yang tak terduga, ia melepas baju safari yang dikenakannya dan melemparkannya ke arah massa buruh. Selain itu, ia juga membagikan kaos kepada peserta aksi serta menyapa langsung para buruh yang hadir. Aksi ini memicu sorak-sorai dan dianggap sebagai bentuk pendekatan yang lebih personal dan populis. Bagi sebagian pengamat, tindakan tersebut bukan sekadar spontanitas, melainkan simbol kedekatan dan upaya membangun hubungan emosional dengan rakyat. Pidato Prabowo pada Hari Buruh 2026 tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Kehadirannya, pernyataan-pernyataannya, serta kebijakan yang diumumkan menunjukkan upaya memperkuat basis dukungan dari kalangan pekerja. Dengan menempatkan buruh sebagai mitra strategis pembangunan, pemerintah ingin menunjukkan bahwa arah kebijakan ke depan akan lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Namun demikian, sejumlah pihak juga menilai bahwa komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui implementasi nyata di lapangan. Kebijakan yang baik harus diiringi dengan pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2026 menjadi momentum penting yang memadukan antara komitmen kebijakan,
pesan moral, dan strategi politik. Dengan menegaskan keberpihakan kepada buruh, mengumumkan kebijakan konkret, serta menunjukkan kedekatan secara simbolis, Prabowo berusaha membangun kepercayaan dan harapan baru bagi para pekerja di Indonesia. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya, sejauh mana janji dan komitmen tersebut dapat direalisasikan dalam kebijakan nyata yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling, saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi susu untuk anaknya. Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha brengsek. Dengan pengusaha-pengusaha serakah. Saudara-saudara, tapi saya mengajak kita dewasa. Tidak semua pengusaha serakah. Banyak yang bekerja dengan baik. Banyak kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. Jangan kita benci sama orang kaya. Tapi kalau kayanya ngerampok, saudara-saudara sekalian, saya 5 kali pengen jadi presiden. 5 kali. 4 kali gue kalah. Tapi saya merasa buruh, tani, dan nelayan selalu bersama saya, saudara-saudara. Hanya kita tahu kadang-kadang mereka lah banyak akal. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saudara memberi mandat kepada saya dan percayalah saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian. Anda tanya semua menteri saya memberi instruksi. Saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun kebijakan, berpikir, bertanya, apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak? Saudara-saudara perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik. Kita masih aman. Kita swasembada pangan.
pangan kita aman, BBM kita masih aman. Berapa tahun lagi tidak lama lagi kita akan swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara. Tadi saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan Anda itu masuk akal dan itu akan kita perjuangkan. Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara-saudara sekalian. Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah. Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dan tempat bekerja. Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru, tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah susun 100.000, dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik. Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Maunya gratis semua itu. Ini lo punya pemimpin di belakang gue maunya gratis. Tenang. Saudara-saudara, di mana-mana setelah saya jadi presiden, saya belajar, saya lihat data-data. Percayalah, negara kita sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong. Mereka bikin kebun tanpa izin. Banyak bikin tambang tanpa izin. Aku sudah ambil alih itu semua, saudara-saudara sekalian. Sampai hari ini sudah hampir 5 juta hektar yang kita kuasai kembali ke rakyat. Perhitungan saya sampai akhir 2026 kita akan kuasai kembali sampai 8 juta hektar. Dan kita sudah tutup ribuan tambang ilegal, ribuan.
Dan ini kita akan kelola. Dan ini nanti akan kita kuasai semua. Dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30% untuk kontrak. Berapa? Nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun, kalau nggak bisa 20 tahun, 25 tahun, kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun, kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun, karena buruh tidak mungkin lari kemana-mana. Betul? Petani dan nelayan gak mungkin lari kemana-mana. Saudara-saudara sekalian, selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa, gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang, bunganya bisa 70% setahun. Betul? Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun. Saudara-saudara, ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%? Iya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia.